Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Mirza. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Science. Dan kali ini kita akan membahas why is it important to study the life cycle of living things? Baiklah, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan bukunya. Jadi, why is it important to study the life cycle of living things? Mengapa penting untuk belajar siklus hidup dari makhluk hidup? Mengapa? Kita akan belajar bersama di sini. Reproduction of living things atau reproduksi makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup itu nantinya akan menghasilkan keturunan baru. Reproduksi makhluk hidup ini dapat dipengaruhi dari dua faktor. Yang pertama, environment atau lingkungan, dan yang kedua adalah human activities atau kegiatan manusia, aktivitas manusia. When living things do not produce enough young to replace those that die. Ketika makhluk hidup tidak menghasilkan cukup banyak anak untuk menggantikan yang mati, mereka mungkin akan endangered, terancam punah, atau mungkin juga bisa bahkan extinct, punah. Punah itu artinya hewan yang punah, itu artinya sudah tidak ada di bumi lagi dan tidak akan muncul lagi di bumi. Pernah ada dulu, tapi karena punah tidak bisa muncul lagi. Kalau terancam punah, berarti jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka sedikit, kalau terus-menerus diganggu oleh manusia, maka mereka akan lama-lama menjadi punah. Tidak muncul lagi. Contoh beberapa hewan yang punah adalah dodok atau burung dodok. Selanjutnya, Tasmanian wolf, serigala Tasmania. The dodo and Tasmanian wolf used to be found on the earth, but are now extinct. Dodo dan serigala Tasmania atau Tasmanian wolf ini dulunya ditemukan di bumi, dulunya ada di bumi, hidup seperti hewan-hewan yang lain yang ada di bumi. Tapi sekarang sudah punah. Banyak dari mereka pada dulunya itu diburu oleh manusia. Mereka yang awalnya hidup bebas di alam, tapi karena keserakahan manusia, mereka diburu, diambil dagingnya, diambil kulitnya, diambil bulunya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Diambil terus-menerus tanpa memikirkan siklus hidup mereka, keturunan baru mereka, sehingga hewan semuanya di dunia itu habis, dodo dan Tasmanian wolf habis, dan akhirnya sekarang sudah punah, tidak ada lagi. Ini adalah salah dua contoh dari hewan yang sudah punah. Masih ada banyak lagi hewan yang sudah punah yang dikarenakan perilaku manusia. There is a need to conserve living things so that there will always be a diversity of living things on the earth. Adanya kebutuhan untuk melestarikan makhluk hidup agar selalu ada keanekaragaman makhluk hidup di bumi atau di muka bumi. Jadi kita sebagai sesama makhluk hidup, kita harus melestarikan makhluk hidup yang lain supaya ada keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi. Sehingga anak cucu kita nanti bisa melihat hewan yang bisa kita lihat sekarang ini. Sementara hewan seperti yang sudah punah, contohnya seperti burung dodo dan Tasmanian wolf ini, untuk saat ini, sekarang ini kita sudah tidak bisa melihatnya secara langsung. Kita hanya bisa melihat melalui gambar yang ada di internet. Conservation of living things. Pelestarian makhluk hidup. Ketika makhluk hidup tumbuh dan berkembang, mereka menghadapi ancaman yang berbeda dan kebutuhan mereka berubah. Beberapa makhluk hidup tumbuh lambat dan beberapa menghasilkan sejumlah kecil anak. By understanding the life cycle of living things, we can help conserve endangered animals such as sea turtles and orangutans. Dengan memahami
siklus hidup dari makhluk hidup, kita dapat membantu melestarikan hewan yang terancam punah. Seperti contohnya penyu, sea turtles, and orangutan dan orangutan. Sea turtles. Only a few out of 1,000 young sea turtle will survive to reproduce. Hanya sedikit dari 1.000 atau ribuan penyu muda yang akan bertahan untuk berkembang biak. Jadi anak-anak, penyu ini hidupnya di laut. Ketika mereka akan bertelur, mereka akan bertelur di pantai. Mereka akan kembali ke pantai di mana dia ditetaskan dulu. Jadi ketika penyu bertelur, setelah itu telurnya menetas, mereka penyu-penyu kecil ini atau biasa disebut dengan piik, mereka akan berjalan menuju ke laut lepas. Sehingga nanti mereka tumbuh besar dan waktunya mereka bertelur lagi, mereka akan kembali ke pantai di mana dia ditetaskan dulu. Jadi kita dapat membantu melindungi penyu ini dengan menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Masyarakat atau manusia juga harus dilarang berburu penyu. Tempat tinggal penyu di mana? Tempat tinggal penyu di laut, seperti yang Pak Mirza bilang tadi. Tapi ketika mereka menetas atau menetaskan telurnya, mau bertelur, mereka akan bertelur di pantai. Jadi kita harus menjaga keasrian, kebersihan dari laut dan pantai. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena itu akan merugikan selain orang lain, akan merugikan makhluk yang lain. Kita kan hidup di bumi tidak sendiri, masih ada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, female sea turtle lay eggs on the beach. Once in every 2 to 3 years, the eggs take about 2 months to hatch. Penyu betina bertelur di pantai setiap 2-3 tahun sekali. Telur membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk menetas. Kita tidak boleh menyentuh dan mengumpulkan telur penyu ini. Ini akan membantu telur menetas dengan aman. Jadi ketika kita mungkin nantinya berwisata atau berkunjung ke pantai, lalu tidak sengaja menemukan lubang dan berisi telur penyu, itu jangan disentuh, jangan diganggu, jangan diapa-apain. Biarkan telur itu menetas. Karena tidak semua telur itu yang menetas tidak semua telur yang menetas nantinya akan tumbuh menjadi penyu dewasa. Jadi penyu ketika tumbuh dewasa banyak sekali rintangannya, seperti diganggu manusia, diburu manusia, dimakan burung, dimakan hewan yang lain. Sehingga kalau semakin banyak yang dimakan penyunya atau diganggu, diburu, maka akan semakin sedikit. Itu masih gangguan dari hewan. Bagaimana kalau kita manusia ikut mengganggu penyu juga? Kasihan. Nanti anak cucu kita tidak bisa melihat penyu secara langsung. Bagaimana nanti kalau penyu punah? Mungkin anak cucu kita hanya bisa melihat penyu lewat gambar, seperti halnya kita sekarang melihat burung dodo dan Tasmanian wolf. Selanjutnya, orangutan atau orangutan. Orangutans spend their life in trees. Orangutan menghabiskan hidupnya atau hidup mereka di pohon. Jadi kita dapat membantu melindungi hutan dengan mendirikan Taman Nasional Kawasan Lindung Hutan. Dengan begitu, orangutan bisa terus hidup. Orangutan betina biasanya melahirkan satu anak setiap 5-8 tahun sekali. Yang muda atau anaknya tinggal bersama ibunya selama beberapa tahun sebelum akhirnya dia bisa bertahan hidup sendiri. When forests are clear, the young are separated from their mothers. Some countries set up protected places to care for the young of orangutans. The young are returned to forest when they are big and strong enough. Jadi ketika hutan ditebang,
anak-anak atau orang utan yang kecil ini dipisahkan dari induknya atau berpisah dari induknya. Beberapa negara mendirikan tempat berlindung untuk melindungi atau merawat anak-anak orang utan ini. Jadi anak-anak ini akan dikembalikan ke hutan lagi ketika mereka sudah besar dan cukup kuat. Nah, inilah tadi kita sudah belajar mengenai tentang why is it important to study the life cycle of living things. Mengapa penting kita belajar untuk belajar siklus hidup dari makhluk hidup, supaya kita bisa lebih menghargai, memahami bahwasanya makhluk hidup itu perlu dilestarikan selain manusia. Jangan menjadi makhluk yang egois, seolah-olah kita merasa memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Bahwasanya yang hidup di muka bumi ini tidak hanya manusia, ada tumbuhan dan juga ada hewan. Janganlah merusak hutan, janganlah mengotori alam. Kita bisa melakukan sesuatu hal yang kecil saja, seperti misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu sudah sangat membantu kebersihan, keasrian alam di sekitar kita. Bayangkan kalau satu orang membuang satu sampah saja. Di bumi ada 7 miliar orang. Maka ketika satu orang membuang sampah di bumi, satu orang membuang satu sampah di bumi, maka ada 7 miliar sampah di bumi. Bayangkan kalau satu orang membuang 15 sampah. Kalikan 7 miliar. Banyak kan? Maka dari itu, pesan Pak Mirza, kita sebagai makhluk hidup, kita harus menjaga, mencintai alam kita. Karena kita harus hidup berdampingan dan saling menghargai dengan makhluk hidup yang lain. Baiklah, sekian dari Pak Mirza. Semoga apa yang Pak Mirza sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.